Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Siapa yang pagi hari ini tidak masuk? Oke, masuk semua. Nah, untuk melanjutkan materi kemarin, yaitu peninggalan kerajaan Hindu-Buddha ya. Sekarang kita melanjutkan materi yang kemarin lagi untuk penjelasan peninggalan kerajaan masa Hindu-Buddha dan Islam. Peninggalan sejarah yaitu ada beberapa di sini. Yang pertama itu candi dan stupa. Contohnya Candi Prambanan, Candi Borobudur. Yang kedua itu ada prasasti. Contohnya Prasasti Canggal, Prasasti Aruteum, Prasasti Talang Tua, dan Prasasti Kota Kapur. Yang ketiga ada patung atau arca. Misalnya patung Raja Airlangga berbentuk patung Dewa Wisnu sedang menunggang Garuda, dan patung Ken Dedes. Yang keempat ada relief. Relief adalah seni pahat pada dinding suatu bangunan di candi. Relief itu melukiskan suatu cerita. Contohnya relief yang ada pada Candi Borobudur dan Prambanan. Yang kelima ada kitab. Kitab-kitab peninggalan Hindu-Buddha antara lain adalah karya Empu Sadah, karya Empu Panuruh, Kitab Negara Kertagama, karya Empu Prapanca, dan Sutasoma, karya Empu Tantular. Nah, di sini ada peninggalan kerajaan Hindu-Buddha. Ada kerajaan Kutai, kerajaan Taruna Negara, ada kerajaan Mataram Hindu, ada kerajaan Singosari, ada kerajaan Majapahit, ada kerajaan Kediri, dan ada kerajaan Kalingga. Yang pertama ada kerajaan Kutai. Pada ke-5 Masehi, di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur, kerajaan tertua dan tertulis di 7 buah prasasti disebut yupa berbentuk tugu batu dengan berhuruf Palawa dan bahasa Sanskerta. Raja-rajanya adalah Kudungga, Asmawarman, dan Mulawarman. Yang terkenal itu Raja Mulawarman. Yang kedua ada kerajaan Tarumanegara. Kerajaan tertua di Jawa adalah kerajaan Tarumanegara, terletak di wilayah Bogor, dan rajanya yang terkenal adalah Purnawarman. Purnawarman memeluk agama Hindu yang menyembah Dewa Wisnu. Pada zaman Purnawarman, kerajaan Tarumanegara telah mampu membuat saluran air yang diambil dari Sungai Citarum. Saluran air itu berfungsi untuk mengairi lahan pertanian dan menahan banjir. Yang ketiga ada kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga berada di Jepara, Jawa Tengah, berdiri abad ke-6 dan dipimpin oleh Ratu Sima. Agama yang dianut adalah aliran Siwa dan prasastinya adalah Tukmas, artinya mata air emas, ditemukan di Magelang. Pada tahun 752 Masehi, kerajaan ini dikuasai Sriwijaya. Yang keempat ada kerajaan Mataram Hindu. Kerajaan ini muncul pada tahun 732 Masehi di Jawa Tengah, dengan raja pertama yaitu Sanjaya. Gelarnya Rakai Mataram, artinya orang yang berkuasa di Mataram. Peninggalan terbesar adalah Candi Prambanan dan dibangun abad ke-9 oleh Raja Balitung. Di sini ada gambar Candi Prambanan. Saya lanjutkan ya. Yang kelima ada kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri terletak di sekitar Kali Brantas, Jawa Timur. Kerajaan Kediri berjaya pada pemerintahan Raja Kamaswara yang bergelar Sri Maharaja Sirikan Kameswara dan meninggal pada tahun 1130. Penggantinya adalah Raja Jayabaya.
Raja Jayabaya adalah raja terbesar di Kediri. Ia begitu terkenal karena ramalannya yang disebut Jangka Jayabaya. Raja Kediri yang terakhir adalah Kertajaya yang meninggal tahun 1222. Pada tahun itu, Kertajaya dikalahkan oleh Ken Arok di desa Gentar, Malang. Yang keenam ada Kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari terletak di Singasari, Jawa Timur. Luasnya meliputi wilayah Malang sekarang. Kerajaan Singosari didirikan oleh Ken Arok. Beliau memerintah tahun 1222 sampai 1227 Masehi. Para penggantinya adalah yang pertama Anuspati. Dari tahun 1227 sampai 1248 Masehi. Yang kedua ada Panji Tojaya pada tahun 1248. Yang ketiga ada Ranggawuni pada tahun 1248 sampai 1268. Kertanegara pada tahun 1268 sampai 1292. Beberapa peninggalannya masa kebesaran Singasari antara yang pertama ada Candi Jago sebagai makam Wisnuwardana. Yang kedua ada Candi Singosari dan Candi Jawi sebagai makam Kertanegara. Yang ketiga ada Candi Kidal sebagai makam Anuspati. Yang keempat patung Prajana Pramita sebagai perwujudan Ken Dedes. Selanjutnya ada Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit terletak di selatan Sungai Brantas yang berpusat di Trowulan, Mojokerto. Didirikan oleh Raden Wijaya tahun 1294 yang bergelar Kertarajasa Jayawardana. Raja Hayam Wuruk merupakan raja yang makmur pada masa pemerintahannya dan didampingi oleh Mahapati Gajah Mada yang terkenal dengan Sumpah Amukti Palapa. Nah, dari penjelasan peninggalan sejarah masa Hindu, Buddha, dan Islam, apa yang ingin ditanyakan? Silakan. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, sekarang kita belajar sambil bermain. Di sini berhubung tidak ada botol, Bu Guru pakai gelas. Namanya botol dance. Tapi berhubung ini gelas, anggap saja seperti botol ya. Sekarang berkelompok menjadi 3 kelompok atau 4 kelompok. Perwakilan kelompok maju untuk mengambil soal dan menjawabnya. Menjawab benar poinnya 10. Lebih banyak menjawab benar, maka semakin banyak atau semakin bertambah poinnya. Nah, cara mainnya gini. Ibu ada spidol, di mana tepat spidol ini jatuh, kelompok tersebut yang harus maju ke depan dan menjawabnya. Nah, sekarang kamu maju ke depan untuk menjawabnya. Ibu bacakan soalnya ya. Ken Arok adalah raja dari kerajaan apa ayo tadi? Iya betul, kerajaan Singosari. Berhubung kelompoknya bisa menjawab, maka ada poin, yaitu tadi poinnya berapa? Iya 10. Oke, lanjut. Kita main lagi ya. Sekarang kamu. Peninggalan kerajaan Kutai berupa
Ayo, tidak ada yang bisa menjawab. Jawabannya yaitu yupa atau tugu yang bertulis. Berhubung kelompoknya tidak ada yang bisa menjawab, tidak dapat poin. Baik, sekarang kita total poinnya ya. Kelompok 1 tadi bisa menjawab berapa? 2 ya, berarti poinnya 20. Nah, kelompok 2 tadi siapa yang menjawab? 3 ya, berarti poinnya 30. Dan kelompok 3 berhubung tidak ada yang menjawab, poinnya 0. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, lebih baik kita ice breaking dulu ya. Namanya itu sambung kata akhir. Misalnya ya, temanya tuh nama negara. Nah, kita itu terfokus untuk akhirannya saja. Misalnya Malaysia, berarti akhirannya A. Terus sambung lagi, negara yang depannya A, Malaysia untuk siapa? Misal ya, kita langsung ke cara bermainnya. Contohnya dengan tema negara. Brunei Darussalam untuk Dika. Dika menjawab. Berarti M nama negara. Malaysia untuk Bima. Nah, cara mainnya gitu. Jadi kita terfokus untuk akhirannya. Untuk tema pada hari ini, kita menggunakan tema peninggalan sejarah Hindu, Buddha, dan Islam. Kita mulai ya, dari Bu Guru dulu. Misalkan Islam untuk Adi. Adi menjawab, berarti M. Berakhirnya M. Langsung Adi menjawab, Majapahit untuk Sinta. Gitu ya, sampai berlanjut. Paham? Oke, terima kasih untuk apresiasinya anak-anak. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Tetap di rumah, jaga kesehatan. Kalau mau keluar harus pakai masker, sering-sering cuci tangan. Ibu akhiri ya pembelajaran pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.